Ada suatu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati, karena memilih berjihad bersama Rasulullah daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid, dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu, begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan, kalau ciri fisiknya yang kerdil, dan pendek, Julaibib hadir ke dunia tanpa pengetahuan siapa ayah dan ibunya, orang-orang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh, menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya, wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan parkir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas, tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya membantalkan tangan, kasur dari pasir dan kerikil, tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum, yang diambil dengan telapak tangan. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu, namun Allah berkehendak, menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah dan, dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi. Suatu hari ditegur oleh Rasulullah, Julaibib begitu lembut, beliau memanggil Julaibib, tidakkah engkau menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah, kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesal di diri, atau menyalahkan takdir Allah. Rasulullah tersenyum, mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib, namun hari berikutnya. Ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama, Julaibib tidakkah engkau menikah, dan Julaibib dengan jawaban yang sama. Pada hari ketiga, Rasulullah memegang lengan Julaibib, dan membawa ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah, pada si pemilik rumah, betapa indahnya dan betapa berkahnya, demikian respon pemilik rumah, dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami, tetapi, bukan untukku kata Rasulullah, aku pinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib, tanya ayah sang gadis, ya, untuk Julaibib, ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal itu, kata ayah gadis. Bagaimana bisa wajah lusuh, tidak berpangkat, dan tidak berharta, demi Allah, tidak akan pernah, putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama, dari balik tirai, sang putri berujar, siapa yang meminta sang ayah, dan ibunya pun menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis soleha itu, lalu membaca ayat yang artinya, tidaklah sepatutnya, bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Sebelum menikah, Julaibib ikut berperang bersama Rasulullah, namun siapa sangka Julaibib syahid di medan perang, bidadari di surga sangat merindukan sosok Julaibib, tidak sebanding dengan kemewahan dunia. Padanya saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan, apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah, serentak sahabat menjawab, tidak ada, sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah. Rasulullah bertanya,